Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Jia Jelita Srikandi Pertiwi dengan NPM 20012010226. Video kali ini merupakan mini project yang dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Multivariat kelas F. Jadi, pada video kali ini, saya akan melakukan tutorial olah data menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sebelum kita masuk ke pengolahan data, saya akan menampilkan informasi terkait penelitian yang saya angkat yang merupakan bahan dari pengolahan data dalam video ini. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan data. Berikut saya tampilkan pengolahan data yang akan kita lakukan dalam video ini. Pengolahan data yang pertama adalah uji validitas. Nah, caranya kita klik Analysis, lalu kita pilih Correlate, lalu Bivariate. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan 5 item variabel X1 beserta total score X1, pindah ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya, kita tunggu. Nah, setelah muncul hasilnya, nah ini bisa dilihat. Kita lakukan juga untuk variabel lainnya hingga variabel Y. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Kita klik Analysis, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Kita hanya memasukkan 5 item variabel saja tanpa memasukkan total score. Nah, selanjutnya bagian scale label kita beri nama variabelnya. Nah, untuk X1 ini nama variabelnya Brand Ambassador Korea Lee Min Ho. Lalu kita klik OK, akan muncul hasilnya. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan untuk semua variabel hingga variabel dependent Y. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini kalau dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis uji, yaitu ada uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan juga uji multikoleniaritas. Dan nantinya untuk uji asumsi klasik ini akan saya bagi menjadi 2 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama ini nanti akan berguna untuk melihat yang pertama. Di bagian uji normalitas kita akan melihat grafik histogram dan grafik p-plot. Nah, berikutnya untuk uji heterokedastisitasnya nanti kita akan melihat grafik scatter plot. Nah, dan juga kita akan melihat uji multikoleniaritasnya. Nah, lalu untuk di tahap kedua nanti kita akan melihat yang pertama uji normalitas, yaitu yang meliputi Kolmogorov-Smirnov dan Shaper-Wilk, dan yang kedua nanti kita juga melihat untuk uji heterokedastisitasnya, yaitu uji Gleiser. Nah, langsung saja kita masuk kepada tahap yang pertama. Klik Analysis, lalu Regression, lalu Linear. Nah, kita masukkan variabel independennya ke dalam kotak bagian variabel independen, dan juga variabel dependennya kita masukkan ke dalam kotak bagian variabel dependent. Nah, selanjutnya ada settingan yang harus kita ubah di sini. Yang pertama ini kita klik statistik. Nah, kita pilih collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Selanjutnya, settingan berikutnya kita klik plots. Nah, di bagian ini kita masukkan Z predictor ke bagian yang X. Lalu kita masukkan yang S residual, ini kita masukkan ke bagian yang Y. Nah, selanjutnya kita centang histogram dan juga normal probability plot. Lalu kita klik continue. Nah, jika sudah, kita klik OK.
Nah, bisa kita lihat hasilnya sudah muncul. Ya, selanjutnya untuk uji asumsi klasik tahap yang kedua, pilih analisis, lalu regression, linear. Nah, ini kita reset dulu. Masukkan total skor variabel independen dan dependen ke tempatnya masing-masing. Nah, untuk settingannya ada yang harus kita ubah, yaitu di bagian save. Nah, ini kita pilih unstandardized. Lalu kita klik continue. Sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini keluar hasilnya, tapi kita abaikan dulu. Kita lihat di bagian data view di sebelah kanan, paling kanan, kita geser. Nah, ini muncul hasil residual 1 underscore 1. Ini nanti yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita klik analyze lagi, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, ini kita masukkan yang unstandardized ke bagian dependent list. Nah, selanjutnya kita setting bagian plot. Nah, ini kita centang bagian histogram dan bagian normality plot with test. Sudah, lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini muncul hasilnya. Nah, selanjutnya untuk melihat uji heterokedastisitas dengan uji Glatzer, kita klik transform. Nah, compute variable akan muncul seperti ini. Kita klik all. Nah, terus pilih di bagian bawah ini, kita pilih apps. Nah, sudah kita klik, ini akan muncul di sini ABS gitu. Nah, kita masukkan ini unstandardized. Nah, ini sudah masuk ya. Kita beri nama. Kita beri nama misalnya ABS underscore residual. Sini tidak bisa pakai spasi, jadi pakai underscore. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu muncul hasilnya, tapi kita lihat dulu, kita abaikan dulu. Kita kembali ke data view. Nah, bisa dilihat di sini muncul nilai yang baru ya, ABS underscore residual yang tadi udah muncul. Ini jadi yang minus-minus jadi plus, dan angka di belakang koma menjadi 2. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis regresi sama seperti sebelumnya. Ini regression, lalu di bagian analisis kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Lalu ini kita reset dulu. Kita masukkan di bagian independennya variabel independen ya, variabel X ada 3. Nah, selanjutnya untuk bagian dependen yang kita masukkan adalah absolute residual. Oke, tidak ada yang perlu kita ubah di settingannya, kita klik OK. Bisa kita lihat hasilnya sudah muncul. Selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis regresi linear berganda. Tahapannya yaitu kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih ini linear. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya, masukkan total skor variabel independen dan dependen ke tempatnya masing-masing. Nah, ini tahapannya hanya seperti ini saja, tidak ada yang perlu kita ubah settingannya, kita klik OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil olah data.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Aku akhirin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.